eee, ini ada perubahan dari undang-undang sebelumnya, Bapak sekalian, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95 itu tidak memberikan, ketentuan pidana di bidang impor dan ekspor secara detail, ya. Tapi di revisinya sekarang ini, Nomor 17 Tahun 2006, ini ada, pendetailan di apa yang dikategorikan sebagai penyelundupan impor, ekspor, dan pidana lainnya. Mari kita lihat Bapak Ibu, ini penyelundupan di bidang impor. Nah, mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest. Nah, ini ya Bapak. Kemudian membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor. Ada dua ya. Ketiga, membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. Membongkar barang impor tidak tercantum dalam pabean. Berikutnya ada lagi membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. Ya nanti kita jelaskan ya. Ini menyembunyikan barang yang secara melawan hukum. Ini menyembunyikan barang secara melawan hukum ini di penjelasannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu datang dari luar negeri, di kopernya diumpetin tuh barang-barang ya, dirobek itu kopernya, diselipin barang itu menyembunyikan barang secara melawan hukum. Atau yang di kapal ya, ada kapal, ada barang-barang diumpetin di mesin atau di bawah itu ya, itu ada di situ. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai. Yang G, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Dan yang terakhir, dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan jenis dan atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean secara salah. Ini Bapak sekalian dari A sampai H, ini pendetailan apa yang dimaksud dengan penyelundupan di bidang impor. Yang H ya Pak? Ya, kalau nanti terkait pemberitahuan, IH Pak, dengan sengaja dan melawan hukum memberitahukan jenis, jenis dan atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan secara salah. Nah, didetailkan Pak. Ya. Nanti di pengangkutannya kalau nggak dicantumkan juga, itu juga pidana juga. Jadi gitu Pak ya. Ini secara detail seperti ini. Yang A, mengangkut barang impor tidak tercantum dalam manifest. Jadi nggak ada manifestnya, barangnya diangkut itu pidana. Hati-hati Pak ya. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean Pak. Tadi kan sudah disiapkan kawasan pabean atau tempat lain yang memang sudah disetujui kepala kantor ya. Di beberapa daerah itu Bapak, kami ke daerah ada pelabuhan buatan, karena memang perusahaannya besar dan dia membutuhkan tempat yang khusus dan pemerintah belum bisa menyediakan, disetujui kepala kantor untuk menjadi pelabuhan buatan yang untuk ekspor impor gitu ya, perusahaan khusus itu. Kemudian membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean. Tadi pemberitaan pabean Pak ya, ada BJ mulai BJ 10, 11, nah kemudian ya, dan apa namanya, beberapa dokumen yang lain tadi Bapak, ini kalau tidak maka apa namanya, tidak membongkar barang yang tidak tercantum dalam pabean itu termasuk pidana juga. Kemudian Bapak Ibu membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain di tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. Ini juga ya. Membongkar, menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tujuan ditentukan. Ya. Ini kan sering Bapak Ibu ya, kalau kejadian-kejadian yang kita temukan di lapangan, misalnya BC 23 ya, BC 23 yang harusnya dikirim ke kawasan berikat ya, ternyata dia dibongkar di Tanah Abang itu tekstilnya ya, atau di mana itu pidana juga ya.
Tadi menyembunyikan barang secara melawan hukum juga sudah, Bapak Ibu ya. Kemudian mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan pabeannya, atau di tempat penimbunan lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai. Kemudian yang G, H, mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat memberikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Terakhir, dengan sengaja melawan hukum, memberitahukan jumlah dan jenis barang. Yang H ini saya pernah jawab ke PPD, Bapak Ibu sekalian, ada satu perusahaan besar ini ngimpor, kemudian dia terkena random ya, dia biasanya jalur hijau, terkena random pas dibuka, Bapak kontainernya dibuka, di depannya itu ada batok banyak Pak, di depan itu batok banyak, dan tidak ada di invoice, gitu. Tidak diberitahukan wah ini bahaya ini Pak, bisa pidana ini ya. Akhirnya kita panggil Pak. Jadi kontainernya ditahan, dipanggil, diwawancara lah. Batoknya itu maksudnya batok ini Pak, motor itu depannya lampu, dalam batok-batok lampu banyak gitu. Yang diimpor motor Pak. Ini saudara tidak memberitahukan barang-barang yang ini gitu ya. Dan setelah dicek, Bos sekalian, kagetlah satu kantor itu ya, biasanya lancar, offline jadinya nggak bisa dijual dan sebagainya, macet ya. Ternyata usut punya usut Pak. Jadi shipment sebelumnya ya, shipment sebelumnya itu dalam pengiriman ada goncangan di kapal, motor banyak yang pecah Pak. Nah ini ganti shipment sebelumnya. Sayangnya mereka tidak diberitahu aturan kepabeanan bahwa setiap barang yang di kontainer harus disampaikan di kepabeanan ya di bea cukai. Nah, jadi invoice dikasih tahu. Nah, bisa apa Pak? For custom purpose only atau non value dan sebagainya. Tetapi ketika di bea cukai disampaikan dan dibayar biaya masuknya. Tapi dengan kejadian tadi Pak, ternyata itu kesalahan dari supplier, tidak masuk ke ranah pidana ya, tidak ada unsur sengaja ya. Tidak ada kesengajaan. Ya. Jadi tidak masuk ke ranah pidana. Baik ya Bapak Ibu, ini yang terkait impor. Ya, terkait impor Bapak bisa lihat di sini. Jadi bagian purchasing ya, biasanya bagian purchasing, bagian pengadaan dan sebagainya perlu hati-hati nanti yang di bagian perusahaan. Ini untuk impor, kita lanjutkan yang tidak punya impor, penjaranya 1 sampai 10 tahun. Dan dendanya bisa 50 sampai 5 miliar ya. Wah, bisa tombok ini Bapak Ibu ya. 10 tahun 50 sampai 5 miliar. Ini untuk impor. Nah, sekarang ekspor. Kalau ekspor pasal 102A, Bapak bisa coret-coret ya. Di pasal 102A yang punya buku Abilo. Yang pertama, mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean. Bapak, ekspor itu ternyata biar didorong pemerintah harus dilaporkan ya pemberitahuan pabeannya. Apalagi barang-barang tertentu Pak, emas gitu ya. Emas itu kecil-kecil, kalau diselundupkan ya, dibawa orang, bawa tas ke luar negeri, di sana diolah lagi, jadi perhiasan mahal diimpor. Nah, untuk di laundry Pak, di laundry di luar ya. Dari dalamnya curian, di sana dibikin sertifikat, diimpor lagi. Nah, ini bahaya ini. Yang B Pak, dengan sengaja memberitahukan jenis dan atau jumlah barang ekspor dalam bentuk pabean secara salah, sama seperti tadi Pak ya. Impor juga ada, didetailkan seperti ini ya. Mengakibatkan tidak terpenuhnya pungutan negara di bidang ekspor. Juga pidana. Kemudian memuat barang ekspor di luas kawasan pabean tanpa izin kepala kantor. Sama kayak tadi Pak ya, kalau impor di luar kawasan, kalau ekspor muatnya di luar kawasan pabean tanpa izin. Nah, nanti kita yang kasus Bapak Ibu suami istri tadi nanti saya ceritakan terkait hal seperti ini. Ya, kemudian yang D, membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor. Nah, kok nggak boleh Pak membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin?
atau mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dokumen yang sah. Nah, ini sebabnya apa kita lihat ya. Kemudian mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitaan mabian dalam rangka pengangkutan. Ini manifest outward ya kalau untuk keluar ya. Nah, ini jadi keluar pun harus dilengkapi dengan manifest outward supaya jelas itu. Karena Bapak Ibu sekalian kalau ekspor kita terkait kekayaan alam ya, kemudian luar biasa Indonesia ini. Kalau tidak memenuhi bisa habis kita. Sama Pak, tindak pidananya di penyelundupan di bidang ekspor ini pidananya penjara 1 sampai 10 tahun, dendanya 50 juta sampai 5 miliar. Ya. 5 miliar kita pegawai negeri seumur hidup ini Pak. Sampai pensiun 5 miliar. Bapak Ibu cepat ya 5 miliar ya. Nah, baik, kita jelaskan Pak ini ya beberapa tadi terkait impor dan ekspor. Kalau Pak menyerahkan dokumen pabean dengan memberitahukan jenis salah. Nah, dengan seenggaknya memberitahukan jenis jumlah barang ekspor pemberitahuan pabean salah ini Bapak, ini beberapa sudah terungkap ya Bapak, jangan meniru lagi. Salah satunya Bapak itu kan kalau perusahaan-perusahaan kawasan berikat gitu ya, perusahaan KITE, kalau KITE 100% wajib ekspor Bapak Ibu ya, KITE. Kawasan berikat 50% ya diekspor untuk realisasi bisa dijual lokal, jual lokal 5% dari realisasi ekspor tahun sebelumnya. Nah itu ada kewajiban untuk ekspor Bapak. Nah kemarin salah satu yang terungkap itu tonase yang di PEB dengan tonase yang real masuk ke kapal ternyata beda jauh Pak. Ya. Kan kalau masuk ke kawasan pabean ada timbangan Pak ya, Ibu ya, ada timbangan ditimbang lagi di sana, dikurangi berat kontainer nanti, dikurangi berat kotornya truk dan sebagainya, itu perbedaannya cukup besar, ya akhirnya diungkap ketahuan, ya ada permainan. Berikutnya setelah ketahuan Bapak, wah beratnya harus sama gitu kan. Tekstilnya sama Pak, digulung-gulung, tapi beratnya sama, di dalamnya isinya dibongkar comberan. Ya. Ketemu lagi, dibuka isinya comberan, bukan tekstil. Jadi beratnya biar sama. Gitu. Nah itu dalam rangka mereka melepaskan kewajiban ya untuk realisasi ekspor. Kalau tekstilnya udah dijual-jual di dalam negeri, mereka bingung Pak, realisasi ekspornya gimana ini untuk menutupnya. Mereka dengan melakukan tadi ya jumlah jenisnya tidak sesuai. Baik, Bos sekalian, ini untuk pidana di bidang ekspor ya. Kemudian sanksinya sudah 1 sampai 10 tahun, kemudian pidana dendanya 50 juta sampai 6 miliar. Ya. Bapak Ibu ada tindak pidana lainnya ya setelah 102A ekspor. Nah, ini menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. Masalah palsu memalsu ini apa namanya Bapak sekalian, ini masuk ke pidana ya di pasal 103. Menyerahkan dokumen palsu atau dipalsukan. Membuat, menyetujui atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku catatan. Nah ini bagian accounting, hati-hati ya Bapak Ibu. Ini kadang Bapak Ibu ini salah satu yang terungkap juga di satu daerah ya, di kantor di daerah masih di Pulau Jawa. Ternyata perusahaan setelah dikonfirmasi tidak tahu menahu terkait dengan importasi Pak. Karena ada pembebasan ya pakai kawasan berikat. Setelah dicek ternyata bagian Eksim yang melakukan. Kata perusahaan, Pak, semua yang kami produksi itu ada ordernya, Pak. Jadi order dari luar negeri, kemudian mereka ngirim barang, bahan bakunya kayak orang jahit itu, Bapak Ibu ya. Maklun ya, maklun, jahit gitu.
dan dikirim lagi ke luar negeri. Nah, ini ada importasi bahan baku tekstil yang tidak ada di database kami, Pak. Kami tidak ada order itu, yang impor siapa. Ternyata setelah diselidiki, Pak, ya, disidik, ternyata eksimnya ya, karena dia bisa akses, punya aplikasi untuk submit dokumen gitu ya. Sampai akhirnya diambil tuh Pak, mobil, rumah ya. Nah itu. Ini hati-hati. Kemudian memberikan keterangan lisan tertulis yang tidak benar digunakan untuk pemenuhan kewajiban KPH. Nanti kalau Bapak Ibu ada pemanggilan, ya, harus memberikan keterangan yang benar ya. Enggak masuk di pasal 103. Kemudian menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui patut diduga berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor. Ya Pak, ini banyak ya, MMEA. Ya. Saya kemarin di satu daerah melihat MMEA, EA itu ya. Dan biasanya gudang-gudangnya agak tersembunyi. Orang lain nggak tahu. Ini terus Bapak juga jangan senang ya, wah ini barang selundupan. Selundupan Bapak jangan ini, jangan menimbun, menyimpan ya, memiliki, membeli loh Pak, ini nggak boleh Pak ya, menjual, menukar, memperoleh. Padahal kita senang Pak, selundupan gitu. Kan selundupan sih black market itu. Black market ya sebenarnya nyelundup. Nah ini ya Bapak Ibu, nah, tindak pidana huruf A sampai D diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 8 tahun. Dan atau tindak pidana paling sedikit 100 juta, paling banyak 5 miliar. Pak, kenapa nggak di ini Pak? Wah, kalau harus di penjara semua Pak, pada beli black market. Udah beli barang-barang selundupan. Ya. Ini Bapak 103. Ya. Berikutnya, secara tidak sah mengakses sistem elektronik. Mengakses sistem elektronik. Yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan. Jadi maksud mengakses itu tindakan atau upaya dilakukan untuk login ke sistem kepabeanan. Jadi Bapak Ibu sekarang pada zamannya 4.0 ya, pada canggih-canggih itu, tapi jangan dipraktekin kepabeanan ya. Kemarin ada sih yang sudah berupaya melakukan itu, tapi rahasia. Ya, saya kemarin di Bali pernah ikut ini Pak, yang isi dari Bareskrim ya Pak, terkait sistem pengumpulan seperti ini Pak. Kemarin itu Trojan ya Pak. Jadi ada satu aplikasi Pak ya, bukan satu aplikasi, satu ya, itu yang dibikin, diorder dulu oleh pemerintahnya di Suriah, Bashar Assad itu, untuk memata-matai seluruh pegawainya karena posisi perang ya Pak, posisi salah satu virus mematikan yang dipakai itu Pak, karena setelah ditembakkan itu ini kan dia nggak bisa diperbaiki lagi kecuali diformat diulang. Jadi sama pimpinannya Pak dimasukkan ke semua pegawai-pegawainya dan ketahuan. Nah yang ketahuan langsung ditahan, bisa dihukum mati, bisa kemarin diajari itu Pak. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kalau sudah pandai aplikasi jangan digunakan untuk mengakses ya login. Jadi nanti Bapak ada emailnya itu ini Pak, ada hadiah atau ada gambar-gambar yang Bapak tertarik gitu ya. Bapak klik itu langsung terinfeksi komputer Bapak, set gitu. Paling dipraktekkan di sana. Terus setelah terinfeksi Bapak Ibu bisa dipantau 24 jam. Jadi hati-hati Pak kalau komputernya nanti kamera itu nyala ya. Nyala sendiri atau kursornya jalan-jalan sendiri. Itu Bapak sudah terinfeksi. Ada yang mengakses Bapak, hati-hati kemarin. Saya masih punya sih filenya, nanti Bapak Ibu saya coba ya. Masih ada. Tapi kan sekali terkena kemarin dipakai tapi latihan jangan di fake kan ya, cuma latihan aja kan kalau kena beneran udah harus diformat itu nggak bisa dibenerin lagi. Nah
Seperti itu Pak. Sampai orang-orang di tadi Pak, di Bariskim sendiri itu karena saking tahu ilmunya, laptopnya dia ditutup semua Pak, kamera itu. Jadi orang yang ahli itu malah takut sendiri karena dia tahu musuhnya juga seperti itu ya. Bisa masuk dan terpantau. Ya. Kemudian F Pak, mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan di bidang import ekspor. Mengangkutnya juga Pak, dan barangnya tadi selundupan Bapak angkut nih, yang tracking ya Bapak Ibu pastikan itu bukan dari tindak pidana kepabeanan di bidang impor. Wah, saya dapat order Pak, mantep nih. Nah, pelanggan saya. Orderannya gede Pak, ini. Tapi ngangkut barang selundupan ya, jangan mau Bapak Ibu ya. Sekarang bisa kemana-mana ya. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, membuang buku yang catatannya yang sesuai ketentuan harus disimpan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bagian accounting ya. Waduh, takut ya barang ini harus Bapak buang, sembunyikan, musnahkan, ini terkena juga ya. Nah, ini ekspor impor nih masih menarik. Nah, karena uangnya harian Pak ya. Bayarnya biaya masuk kan per transaksi. Kalau di pajak kan tahunan tadi, bulanan tahunan. Kalau ekspor impor ini harian. Kalau udah lolos, wah seneng ya, alhamdulillah. Penutupannya lolos. Tapi ingat tadi Pak, berapa? 30 hari. Kewenangan dirjen berapa lama Pak? 2 2 tahun, tahun. Mbak. 2 tahun. Terus ada lagi Pak, ada lagi, apakah 2 tahun sudah selesai? Bapak udah deg-degan? Coba dibuka di pasal 111. Saya mohon baca Bapak 111. Yang udah dapat silakan dibaca, Pak Ibu. Masih ada lagi, enggak hanya Pasal 111, ya dibaca Pak. tindak pidana di bidang kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak diserahkan pemberitahuan pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Berarti berapa lama Bapak deg-degan kalau ini? 10 tahun deg-degan, Pak. Jadi kalau Bapak masih ada ini Pak, masih bisa diotak-atik nanti kalau masih ngumpetin, nyelundup, membuat palsu dan sebagainya. Setelah 10 tahun ada lagi berapa lama Bapak Ibu? Habis ya? Masih ada Pak, nanti. Masa? Masih Ya. Pak, paling maksimal itu saya udah rangkum itu kalau nggak salah paling sedikit pidana itu 1 tahun, paling banyaknya itu 20 tahun. Dendanya paling sedikit 1 juta, denda paling banyak itu 5 miliar. Pak Ratu udah ngerangkum. Setahun sampai 20 tahun. Ya itu sanksinya Pak ya, sanksi hukumnya. Kalau deg-degannya Pak, Bapak bisa dikenakan. Kalau deg-degannya seumur hidup Pak ya Pak. Ya, betul Pak. Nanti Bapak Ibu terakhir di alam kubur ya, malaikat Israel. Wah, itu yang disembunyikan nggak bisa semua. Itu selama-lamanya. Hukumannya di sana. Baik ya Bapak Ibu, ini untuk ketentuan lainnya. Ya. Yang H, menghilangkan, menyetujui atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean dokumen pelengkap pabean atau catatan. Pak, ini ternyata terjadi nih Pak, terjadi luar biasa, tapi tidak di kita ya. Bapak pernah dengar Arthur Andersen Pak? Itu perusahaan apa Pak? Arthur Andersen. Ada peserta yang tahu Pak? Harusnya ada yang tahu nih, Arthur Andersen. Perusahaan apa Bapak Ibu? Konsultan Pak, pajak ya Pak? Iya. Ya KAP Pak, KAP terbesar termasuk Big Five dulu. Di pusat di US ya Pak? Ya betul. Bapak Ibu kejadiannya apa? Kejadiannya salah satu perusahaan gas ya yang terkenal di Amerika itu melakukan pembukuan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan Generally Accepted Accounting Principle. Ya. Dan yang KAP-nya itu menyetujui Pak. Nah pas terbongkarnya karena terungkap ya ada kesalahan di akuntansi, langsung sahamnya itu drop Pak. Jadi dari 90 US dollar sampai $1 aja nggak laku. Jadi perusahaan langsung drop, kekayaannya turun. Setelah dicek, Arthur Andersen ternyata dia membuang dokumennya Pak, dirobek-robek, diumpetin semua. Karena dia dapat order 25 juta US dollar, 2 kali 2, 50 juta US dollar karena dapat order. Nah terus kemudian dia membuang dokumen-dokumennya karena merasa bersalah. Akhirnya ikut collab Pak, ya salah satu
kejadian terbesar ya sepanjang sejarah itu. Oleh padahal karyawannya sudah 89.000 orang konsultan ya, gara-gara teriming-iming orderan tidak benar ya, Bapak Ibu, akhirnya collab hancur. Nah, itu sejarah karena tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku ya. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita adalah jangan mengikuti yang tidak baik ya, itu akhirnya jadi jelek. Ya. Menyimpan atau menyediakan belangko faktur dagang. Nah, perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan program pabean. Ini ya Bapak Ibu, saya dulu dari PBB kok ngelihat ini invoice aneh. Ini yang BPJK forwarder ini udah tahu nih, udah pura-pura aja. Senyum-senyum aja Pak ya. Nah, jangan bikin invoice di sini Pak ya. Ibu aslinya berapa, 500.000 US dollar, Bapak bikin belangko sendiri. 100.000 US dollar kasih ke bea cukai, pajaknya rendah ya. Harusnya nggak dapat FTA, Bapak bikin FTA. Nah ini dulu Pak ya. Dulu waktu saya, sekarang kan udah berapa tahun. Saya yakin sudah lebih bagus ya. Lebih baik. Tapi jangan diulang lagi. Tapi kalau lebih baik harusnya KPK sepi Pak ya. Harusnya KPK nggak ada kerjaannya, ada. KPK tidak pernah berhenti, ini berarti kalau di pusatnya seperti itu berarti di bawah-bawah juga masih banyak ini. Dan ekspor impor ini menarik Pak ya. Ingat sekali lagi Bapak, ekspor impor itu uangnya harian, bukan harian Pak. Tiap kontainer masuk duit lagi masuk. Itu kayaknya juga imannya harus kuat ini ya. Nanti ada sanksi buat bea cukai ya. Nanti kita lihat Pak. Pidana huruf F sampai I diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 3 tahun. Dan atau pidana denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 3 miliar. Ini Pak ya. Salah satu yang pengen menjaga keadilan kemarin Bapak, nanti masa yang dihukum cuman impor ini aja sih Pak, gitu kan. Kalau bea cukainya ikut-ikutan gimana Pak? Nah, itu ada pasal sendiri Pak. Bea cukainya atau aparat ya, bukan bea cukai, aparat itu sanksinya sepertiga ya, pasal 102C Pak nanti ya. Jadi kalau bea cukai atau pejabatnya yang ngikutin melakukan itu sanksinya sepertiga. Jadi kalau Bapak dihukum 3 tahun, sampai 9 tahun ya, Bapak dihukum 9 tahun, bea cukainya jadi 12 tahun. Tambah 3 tahun sepertiga gitu ya di pasal 102. Ini yang lain Pak, yang contoh C ya, dengan sengaja atau tanpa hak membuka, melepas, merusak kunci segel tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea cukai. Yang dimaksud dengan merusak itu merusak secara fisik atau melakukan perbuatan yang mengubah fungsi kunci segel atau tanda pengaman ya. Jadi Bapak Ibu nih yang saya lihat yang muda-muda masih banyak nih ya, yang belum nikah masih muda kayaknya banyak ya. Nanti kalau lagi marahan Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas ya, nah di bagian eksim, bagian kontainer ya, lagi kesel sama pacarnya, deketin kontainer bawa sendok gitu ya. Yang dicoret-coret, dikorek-korek, disegel bea cukai. Kontainernya disegel di ini dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, merusak segel. Bapak sengaja ngorek-ngorek karena lagi kesel itu ya. Nah ini pidana Bapak ya. Pengaman ini kena pidana ya. Huruf A sampai D diancam dengan pidana penjara 1 tahun sampai 3 tahun dan denda pidana denda paling sedikit 500 juta sampai 1 miliar. Nanti soal salah satunya nanya gini Pak, terhadap penyelundupan di Milo dikenakan sanksi apa? Sanksi penjara, gitu ya. Sanksi penjara dan atau denda. Penjara dan denda ada 2 Pak ya. Penjara dan atau denda, bisa dipenjara plus denda.